Iya, kalau memang kita menginginkan takdir kita atau qada kita atau ketentuan kita baik, kita hanya menghadapi ujian. Pasti seorang hidup muslim khususnya dia akan menghadapi ujian. Ujian itu diberikan oleh Allah Ta'ala untuk meningkatkan keimanan kita, karena keimanan kita tingkatnya sudah sekian, ujian pasti akan diberikan. Dan itu semuanya. Dan ujian itu memang أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin amma ba'du. Pemirsa pecinta bengkel hati dimanapun Anda berada, dan jamaah Masjid An-Nida MNC TV dan juga jamaah yang sudah hadir di Masjid An-Nida MNC TV ini, mudah-mudahan kita semua senantiasa mendapatkan lindungan dan naungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Pemirsa pecinta bengkel hati, tema kita di pagi ini yakni menyikapi musibah dan takdir. Insya Allah nanti kita bersama dengan guru kita Ustadz Danu akan membahas tema ini, dan sebelumnya kita sapa guru kita tercinta, yaitu Ustadz Danu. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ngomong musibah dan takdir Ustadz. Iya, Insya Allah nanti kita akan bahas. Sebelumnya itu kita sapa dulu jamaah yang sudah hadir di Masjid An-Nida MNC TV. Ada dari Majelis Taklim An-Nida Jakarta. Waalaikumsalam warahmatullah. Kehujanan enggak Bu? Enggak, karena udah jam 2 sampai di sini gitu ya. Berikutnya dari Majelis Taklim As-Siddiq Sukabumi Jawa Barat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga langkah kaki ibu dan bapak menuju masjid ini menjadi kebaikan untuk bapak dan ibu semua, dan insya Allah akan mendapatkan ilmu yang manfaat. Bicara ke tema Zat, contoh kasus belakangan ini yang terjadi di jalan tol yang lagi heboh menghiasi berita di media baik cetak ataupun televisi, kecelakaan Ustaz. iya. Ada kecelakaan melibatkan anak menteri dan bahkan menteri sendiri pun ada yang kecelakaan. Nah, ini musibah takdir atau yang lainnya Ustaz? Silahkan.
Iya, memang selama ini kita mencoba untuk ya melurus-luruskan lah, walaupun sulit tapi kita harus coba luruskan. Yang kita ketahui selama ini bahwa takdir itu suatu yang sudah terjadi, sebenarnya itu insya Allah itu yang namanya qada, ya, ketentuan sebenarnya. Takdir itu adalah jalan. Jadi kalau mamanya dari ruang sebelah mau ke Masjid An-Nida ini takdir. Setelah kita duduk kemudian nah itu qada itu namanya. Jadi kalau mamanya kita dalam perjalanan itu takdir, kemudian tabrakan, nah itu qada. Nah takdir inilah yang harus kita ketahui, perjalanan-perjalanan ini kita ketahui. Tetapi kita tidak membahas terlalu mendalam tentang takdir dan qadanya, tetapi kita mencoba memahami bagaimana takdir itu bisa berjalan, bagaimana qada itu juga atau ketentuan dari Allah itu terjadi. Sebenarnya Allah itu tidak memberikan takdir atau tidak memberikan qada kecuali sebenarnya atas izin dari Allah. Kalau seseorang itu memang dia itu akan menjadikan ketentuannya terjadi mamanya tabrakan, itu pasti ada di balik itu ada. Takdir untuk berjalan menjadi tabrakan, sebelum berjalan menjadi tabrakan itu ada pasti yang dilakukan atau dikerjakan seseorang. Walau alam ini hanya sekedar gambaran aja. Umpamanya seseorang itu maaf nih ya, ini hanya orang lain, mudah-mudahan tidak di kita. Ini umpamanya seseorang itu meyakini dia punya anak, laki, perempuan lakinya satu karena memang sayang sekali sama si laki-lakinya, sehingga lupa bahwa si orang tua ini menuhankan anak. Nah ini yang jarang sekali terjadi, jarang sekali diungkapkan. Menuhankan anak, sebenarnya anak itu harus adil. Nah sehingga si orang tua ini meyakini bahwa anak laki-laki ini adalah penerus dia, diyakini. Sehingga itu bisa menjadikan dituhankan, bisa dijadikan mamanya. Nah ini yang tidak boleh sebenarnya. Nah akhirnya dengan suatu keadaan, ya anaknya sih normal-normal aja. Tapi karena orang tuanya itu sudah melebihkan daripada anak-anaknya yang lain, disinilah Allah memberikan takdir atau Allah memberikan perjalanan terhadap keluarga tersebut khususnya bagi orang tua. Nah perjalanan bisa aja, si anak itu ya biasa aja. Ya biasa kalau maunya kita naik kendaraan maunya 40, 50, 60 itu cukup. Nah, itu lebih mamanya. Nah ini walau alam, ini hanya sekedar cerita. Suatu ketika perjalanan ini dipakai, benar-benar dipergunakan dalam kondisi tertentu, dalam kondisi yang tidak imbang, mamanya. Nah tabrakan, qada ini terjadi. Nah terjadinya inilah sebenarnya peringatan sebenarnya. Walaupun ini musibah, sebenarnya ini juga peringatan. Musibah bagi dirinya sendiri, orang anak tersebut, mamanya musibah bagi orang yang kecelakaan, juga qada bagi dia dan juga musibah dan ujian bagi orang tuanya. Masih bersama dengan kami di Bengkel Hati. Bagi Anda yang baru saja bergabung, tema kita pagi ini yakni menyikapi musibah dan takdir. Iya, kalau memang kita menginginkan takdir kita atau qada kita atau ketentuan kita baik, kita hanya menghadapi ujian. Pasti seorang hidup muslim khususnya dia akan menghadapi ujian. Ujian itu diberikan oleh Allah Ta'ala untuk meningkatkan keimanan kita, karena keimanan kita tingkatnya sudah sekian, ujian pasti akan diberikan. Dan itu semuanya. Dan ujian itu memang kita harus menyadari ujian itu yang ada di hadapan kita. Dan bukan kesalahan kita, bukan karena kekurangan kita, tetapi ujian itu akan diberikan karena keimanan kita. Dan itu sudah jelas. Ujian ini dengan musibah beda. Musibah itu sesuatu yang tidak mengenakan. Umpamanya seorang anak tabrakan. Tabrakan bagi seorang anak ini adalah musibah bagi anak tersebut. Tetapi juga ujian bagi anak tersebut. Nah bagi orang tua si anak ini adalah ujian. Ya musibahnya hanya mobilnya kecelakaan, ini musibah biasa lah ya. Bagi seorang yang maaf-maaf dilebihkan rezekinya oleh Allah, itu bukan suatu musibah kalau hanya mobil seperti itu. Tapi bagi yang ditabrak sama, yang ditabrak itu kehilangan jiwa, kan jelas.
Nah, seseorang pada waktu kehilangan jiwa, ini ujian. Karena sudah menjadi ketentuan dalam Quran, kehilangan jiwa, ketakutan, kehilangan harta, itu ujian. Apakah dengan ujian kehilangan jiwa seseorang tersebut itu tetap istiqomah dalam menjalankan syariat Islam? Itu aja pertanyaan Allah. Kalau sudah terjadi qada atau selama ini kita mengetahuinya, oh itu sudah takdirnya terjadi seperti itu, ya sudahlah. Tapi saya mencoba untuk memberikan pengetahuan bahwa kalau sudah terjadi, sudah menjadi ketentuan, tetaplah kita istiqomah dalam menjalankan syariat Islam. Dan semuanya itu sudah dengan izin Allah Subhanahu Semuanya wa atas ta'ala. izin Allah sebenarnya. Baik Ustaz.